UD Sentosa Sil, perusahaan milik Jan Huadiana di Surabaya, Jawa Timur, menuai protes setelah dugaan penahanan ijazah mencuat ke publik. Perusahaan yang bergerak di bidang niaga ini diduga menahan ijazah para mantan karyawannya. Terdapat 31 ex-karyawan perusahaan Diana yang telah melapor ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak karena ijazah yang ditahan tak kunjung dikembalikan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendampingi langsung pelaporan itu pada hari Kamis 16 April 2025. Dugaan penahanan ijazah ini mencuat setelah salah satu ex-karyawan Diana bernama Nila Handiani melaporkan penahanan ijazah tersebut ke Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Armuji lantas melakukan sidak ke perusahaan yang berada di area pergudangan Margomulyo Permai H14 Surabaya tersebut. Apakah kasus perusahaan tahan ijazah karyawan di Surabaya bisa diusut tuntas? Apakah kasus ini marak di banyak perusahaan? Mengapa bisa terjadi? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Lutfi Afandi dari Indonesia Justice Monitor. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Anda, Bung Lutfi, terkait kasus ini, bagaimana tanggapan Anda dalam merespon dugaan penahanan ijazah oleh perusahaan di kota Surabaya ini, Bung? Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kasus ya dugaan penahanan ijazah oleh UD Sentosa Sil ini kalau memang itu benar terjadi, maka menurut saya ini merupakan pelanggaran ya yang serius terhadap hak-hak dari para pekerja dan juga melanggar prinsip hubungan industrial begitu. Kenapa? Karena tindakan ini juga tidak hanya melanggar hukum ketenaga kerjaan begitu, tapi juga bisa masuk kategori mencederai ya nilai-nilai kemanusiaan yang dilanggar begitu ya, apa namanya dan dilindungi, maksudnya dilindungi oleh konstitusi itu sendiri begitu. Dan kalau dilihat dari indikasinya, kalau memang ini benar terjadi, sebenarnya eh, ini bisa apa dijerat ya dengan beberapa pasal di antaranya pasal pidana pasal 374 ya di antaranya begitu yakni terkait dengan penggelapan begitu. Ini kalau kita lihat misalnya penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang ya karena hubungan kerja atau karena mendapatkan upah untuk itu, maka diancam dengan pidana paling lama sekitar 5 tahun gitu. Artinya jika perusahaan menahan ijazah karyawan tanpa persetujuan yang sah begitu, atau karena mungkin dipaksa begitu, atau sebagai alat untuk menekan ya, ijazah ada di kami, maka kemudian Anda harus begini, begitu, dan seterusnya begitu ya. Nah, itu masuk kategori apa namanya pasal penggelapan ya. Berikutnya yang kedua, ini juga masuk kategori perbuatan yang apa melawan hukum eh, apa sesuai dengan yang bertentangan dengan pasal 1365 begitu, yakni tiap perbuatan yang melanggar hukum ya dan membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti dengan kerugian tersebut begitu. Artinya menahan ijazah itu bisa dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum jika menyebabkan kerugian bagi pemilik ijazah tersebut. Karena misalnya dia ketika ijazahnya ditahan dia tidak bisa punya hak atau kemudian tidak punya kesempatan untuk melamar di perusahaan yang lain karena biasanya syarat untuk melamar pekerjaan itu dengan ijazah. Jadi eh, apa namanya kalau menurut pandangan saya ini jelas ya seperti yang saya sampaikan itu ini mencederai berbagai macam aspek ya hak-hak pekerja kemudian prinsip apa hubungan industrial begitu ya dan juga nilai-nilai kemanusiaan apalagi kalau kemudian ijazah itu ditahan dengan paksaan ya. Kalaupun misalnya tercatat atau kemudian melakukan persetujuan secara tertulis, ya bisa jadi karena kemudian apa mereka mendapatkan tekanan begitu ya. Jadi menahan ijazah diantaranya untuk apa namanya supaya bergaining posisi perusahaan itu bisa lebih kuat lagi untuk
apa namanya mengatur ya atau mengarahkan apa namanya karyawan itu sendiri. Jadi menurut saya ini hal yang sama sekali tidak dibenarkan. Dan yang tadi telah Anda paparkan, ada salah satu solusi yang ditawarkan kata Hovifah adalah penerbitan ulang ijazah bagi para pekerja yang terdampak khususnya untuk lulusan SMA atau SMK yang berada di kewenangan Pemprov Jawa Timur. Menurut Anda apakah setuju, Bung? Gini ya, itu kalau dilakukan itu kan hanya solusi sementara saja begitu. Dan menurut saya ini tidak dapat menyelesaikan masalah secara keseluruhan begitu. Kenapa? Karena em, apa yang dilakukan oleh perusahaan itu bisa masuk kategori indikasi pelanggaran. Kalau kemudian solusi yang ditawarkan oleh Pemprov itu misalnya menerbitkan ulang ijazah, maka menurut saya ini kasus ini bisa jadi kemungkinan akan berulang. Kenapa? Karena perusahaan dia akan dengan semena-mena ya melakukan penahanan ijazah karena toh juga nanti misalnya Pemprov akan menerbitkan ulang ijazah tersebut begitu. Dan ini kan juga tergantung dari kebijakan apa siapa gubernurnya misalnya. Kalau nanti bisa berganti, menurut saya nanti kebijakannya pun bisa berubah. Jadi penerbitan ulang ijazah tersebut ini tidak akan memberikan efek jera sama sekali dan akan berulang ya kasus yang serupa itu kemungkinan akan terjadi. Mungkin bagi pekerja itu solusi ya, tetapi kemudian dalam jangka panjang ya untuk melindungi hak-hak para pekerja secara keseluruhan menurut saya langkah tersebut apa namanya tidak tepat begitu ya. Kenapa? Karena tidak menimbulkan efek jera gitu. Nah, yang harus kita pikirkan itu adalah bagaimana agar kasus ini tidak berulang begitu. Demikian, Bung. Nah, terkait tadi juga yang Anda paparkan supaya ini tidak berulang, apakah memang dari kasus ini tidak hanya terjadi di Surabaya, Bung, atau tetapi juga banyak di tempat lain yang sering kali muncul? Apakah memang ini juga kasus yang boleh dikatakan fenomena gunung es, lantas ijazah memang apakah memang boleh ditahan di perusahaan, Bung? Ya, begini ya, bisa jadi kasus ini bukan hanya di perusahaan tersebut ya, tetapi juga di berbagai perusahaan. Apa sih alasan perusahaan itu menahan ijazah begitu? Di antaranya kan untuk apa supaya bergaining posisi perusahaan itu tinggi ya. Bisa jadi mungkin alasannya supaya karyawan tidak apa resign atau karyawan tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh oleh perusahaan misalnya. Nah, kan hal tersebut sebenarnya bisa diatur dalam kontrak kerja gitu. Jadi kontrak kerja yang fair ya itu kemudian bisa mengantisipasi hal-hal yang dikhawatirkan. Jadi tidak mesti menahan ijazah sebenarnya gitu. Nah, jadi apalagi kalau kemudian penahan ijazah itu dijadikan sebagai alat intimidasi gitu. Anda sudah kerja di sini, ijazah ada di saya kan apa namanya itu bisa menjadi alat intimidasi gitu. Itu yang kita khawatirkan gitu. Em, apa namanya sementara kita tahu ijazah itu kan suatu hal yang sangat berharga gitu ya. Buat masyarakat Indonesia itu ijazah perkara yang sangat berharga karena kalau Anda melamar ke perusahaan lain perlu ijazah atau Anda kita misalnya mau melanjutkan pendidikan itu perlu ijazah. Ya, itu banyak sekali gitu keperluannya, kepentingannya. Sehingga sebenarnya hal-hal yang sangat penting begitu itu tidak boleh. Itu dokumen pribadi, dokumen penting gitu. Dokumen yang sangat penting itu tidak boleh apa namanya di apa dipaksa untuk apa ditahan lah istilahnya begitu. Apalagi tanpa tanpa persetujuan atau tanpa keridoan ya dari yang memiliki ijazah tersebut gitu. Jadi kalau Anda tadi katakan ini fenomena gunung es bisa jadi terjadi gitu. Di beberapa perusahaan bisa jadi menerapkan hal yang sama, yakni mereka menahan ijazah sehingga bergaining posisi perusahaan bisa lebih kuat lagi. Nah, sementara kalau kita lihat kan hubungan antara pekerja ya dengan pemilik perusahaan atau majikan mestinya kan equal, sejajar, setara gitu. Tidak boleh ada yang merasa lebih tinggi ya, misalnya pemilik perusahaan itu lebih atas daripada buruh ya atau kemudian karyawan, mestinya tidak. Ya, itulah kenapa kontrak kerja dilakukan karena hubungannya sebenarnya kan setara gitu. Perusahaan itu butuh karyawan, karyawan butuh perusahaan. Ini hubungannya setara, tidak boleh apa namanya ada alat intimidasi gitu. Nah, itu pandangan saya.
Sampai saking pentingnya gitu ya Bung terkait dokumen ijazah ini, ada beberapa kasus juga yang viral hingga ingin membuktikan kasus ijazah seseorang gitu ya Bung. Iya, iya. Ya. Dan apakah artinya dari kasus penahanan ijazah karyawan ini Bung juga marak praktek eksploitasi yang dilakukan perusahaan adalah bukti lemahnya pengawasan pemerintah? Iya, saya lihat ada beberapa indikasi lemahnya pengawasan pemerintah ya. Dalam hal ini yang pertama, penegakan hukum yang lamban dan tidak tegas gitu. Ini kan kasus sudah, setahu saya sudah lama begitu ya mencuat, tetapi kemudian bagaimana tindakan aparat penegak hukum ya dalam hal ini begitu. Itu menurut saya lambat sekali. Kasusnya viral, bahkan sangat viral, bahkan ketika itu yang turun langsung wakil wali kota Surabaya itu juga sangat lambat sekali begitu ya. Dan apa dan menurut saya tadi banyak perusahaan yang sudah bertahun-tahun misalnya menahan ijazah karyawan tapi tidak pernah tersentuh hukum. Nah ini apa pertanyaan besar ada apa sebenarnya gitu. Ketika kasusnya terungkap sekalipun misalnya responnya itu baru muncul setelah ada tekanan publik atau setelah muncul viral di media gitu. Sebelum itu adem-adem aja begitu. Jadi apa namanya? Kalaupun misalnya ada tindakan ya, itu bukan karena fungsi pengawasan pemerintah gitu loh. Fungsi pengawasan rutin dilakukan oleh pemerintah, tetapi karena kasusnya viral. Nah, di kita kan ada prinsip ya no viral no justice gitu. Kalau nggak viral nggak ada keadilan gitu. Ini kalau misalnya kasus ini tidak viral, apa apa iya akan ada proses penyelidikan atau apa namanya atensi dari aparat itu apa namanya juga sangat diprihatinkan begitu. Jadi artinya pengawasan yang bersifat apa yang terjadi itu pengawasan yang bersifat reaktif gitu, bukan pengawasan yang bersifat preventif gitu. Nah, yang berikutnya itu juga saya lihat kurangnya inspeksi dari pihak ketenaga kerjaan gitu. Ya berdasarkan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, pengawasan hubungan kerja yaitu adalah tugas pengawas ketenaga kerjaan di bawah apa namanya Dinas Tenaga Kerja. Nah, ini bagaimana gitu pengawasan mereka terhadap perusahaan-perusahaan yang ada? Apakah kemudian sudah berjalan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku atau tidak gitu? Jadi apa yang kemudian terjadi sekarang, inspeksi dan seterusnya itu reaktif gitu, bukan hasil dari apa namanya apa pengawasan rutin gitu. Nah itu yang kemudian terjadi sekarang itu. Jadi dan hal yang berikutnya kalau menurut saya itu apa ketiadaan mekanisme pengaduan yang apa namanya yang aksesibel dan aman gitu. Banyak karyawan yang mungkin punya masalah yang sama tapi takut melapor gitu. Ya ini saya jasa saya juga sama ditahan. Tapi saya takut melapor karena apa ya banyak lah begitu ya. Mungkin karena nggak tahu dia harus lapor kemana. Ya takut dipecat atau dikriminalisasi balik oleh perusahaan misalnya. Ya karena mereka nggak ngerti hukum gitu. Ini kalau kalau saya permasalahkan nanti saya khawatirin kena gitu. Nah, itu kan terjadi gitu ya. Hukum di kita orang tahu sendiri gitu seperti apa dan mungkin apa tidak percaya sistem yang membela mereka gitu. Ini khawatir kalau misalnya saya bawa kasus ini ke aparat penegak hukum, nanti saya malah harus keluar lebih banyak uang. Nah, itu kan terjadi gitu. Nah, itu apa kekhawatiran-kekhawatiran itu menurut saya sehingga tidak banyak orang yang speak up gitu loh. Tidak banyak orang yang apa yang bicara tentang masalah ini karena ketakutan-ketakutan tadi gitu. Nah, jadi apa nama ini menurut saya yang apa yang perlu diperhatikan. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan sangat lemahnya ya pengawasan pemerintah atau kepedulian pemerintah terhadap masyarakat terutama para pekerja. Masya Allah, Bung Lutfi, jadi memang ini sederet fakta perusahaan yang tahan ijazah karyawan ini memang menunjukkan lagi-lagi pekerja kita atau masyarakat kita yang sedang mencari pekerjaan jangan sampai seperti peribahasa gitu ya, Bung, sudah jatuh tertimpa tangga gitu, sudah Iya, iya sulitnya betul, mencari betul. pekerjaan ditambah ekonomi yang semakin kusut, jangan sampai ada istilah juga dari salah satu pejabat kita, jangan biarkan mukanya juga pun gelap gitu ya, Bung. Dan satu lagi Bang Anggi, Ya. jadi salah satu prinsip dalam Islam juga kan tidak boleh ada kezaliman gitu. Penahanan ijazah menurut saya itu sebentuk dari kezaliman ya. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Jadi kezaliman itulah kegelapan pada hari kiamat. Jadi
Tidak boleh kita mempraktikkan tindak-tindak kezaliman itu sendiri begitu ya. Dan catatan berikutnya adalah, nah ini pemerintahnya kemana gitu. Ya, menurut saya kasus ini bukan hanya kasus yang terjadi di Surabaya. Kalau menurut saya ini kasus yang juga banyak terjadi gitu. Nah, kalau pemerintah membiarkan berarti membiarkan kezaliman. Demikian. Jazakallah Bung Lutfi, ini memang Ya, beberapa kasus yang tadi yang Bung Lutfi juga sampaikan, ini salah satu kasus yang bisa dikatakan tadi fenomena gunung es, tapi tidak menutup ya, kemungkinan di daerah lain, kota lain juga ya, terjadi betul, demikian ya Bung. Dan mudah-mudahan betul. dengan kasus ini yang tadi yang Bung Lutfi sampaikan ketika viral, nah tadi sebelumnya no viral no justice, nah ini sudah viral, mudah-mudahan justice itu ada gitu ya Bung buat para pekerja kita. Ya, mudah-mudahan. Ya. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.